Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Kata Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqrabuha bi niyatina Allah yursilu mithla zawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa ruh mu'allif hadzal kitab asallahu subhanahu wa ta'ala ayyambana bi ulumihim fid darwain kama naqra'uha aidan natanallaha yubariku fi amarina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina hadhihi niyaqlihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah taklim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Rabu ini tanggal 20 atau tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian. Setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 179. Qala al-mu'allif rahimahullah al-wasiyatus salisah. Ya, pesan wasiat yang ketiga. Ya, pesan Allah dalam Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sama seperti yang ada di Al-Qur'an, yaitu ada 10 nih. Ini yang ketiga, yaitu fahya an-nahyu an qatlil aulad. An-nahyu an qatlil aulad. Allah melarang membunuh anak. Allah larang membunuh anak, berarti orang tua. Orang tua dilarang membunuh anak. Khosyatal fakri, kena takut nggak bisa ngasih makan. Ya, membunuh anak kena tidak takut tidak bisa ngasih makan. Ini kelihatannya kan aneh. Orang tua bunuh anak. Nah, zaman sekarang banyak sekali orang tua yang bunuh anak karena takut kelaparan. Ya. Kan ada yang namanya keluarga berencana. Kan namanya keluarga berencana. Ya. Gak boleh punya anak lebih dari 3 gitu. Kenapa? Takut gak kuat ngasih makan. Sama aja. Ya. Jadi kalau kita lihat sini gak aneh. Ya. Padahal ini lebih sadis. Lebih sadis daripada jahiliyah waktu zaman dulu. Kalau waktu zaman dulu anaknya udah lahir, udah bisa jalan, udah bisa ngomong, baru dibunuh, pendem hidup-hidup. Kalau sekarang belum lahir, kan berarti lebih sadis. Ya. Au dab'an lil masabati wal ar, atau alasan kedua kenapa anak dibunuh, karena menghindar, jangan sampai dicela. Ya, membunuh anak dengan alasan supaya jangan sampai dicela oleh tetangga, oleh masyarakat. Ya.
Kenapa kok kalau ada anak dicela? Ya. Karena kalau ada anak nggak bisa ngasih makan berarti kan malu sama orang gitu. Nah, inilah alasan kenapa dilarang membunuh anak. Pada saat turunnya Al-Quran, ini sudah menjadi adat tradisi jahiliyah. Kanal Arabu fil jahiliyah yudfinunal banati ahya'an. Orang-orang masyarakat Arab pada waktu zaman jahiliyah, artinya zaman sebelum ya datang syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mereka adat mereka membunuh, menguburin, mengkebumikan anak perempuan ahya'an, hidup ya. Hidup ya. Jadi udah lahir, sudah apa, bahkan sudah sedang berkembang tumbuh, ya gali lubang, pendem hidup. Ba'duhum lil ghairah. Ya, ba'duhum lil ghairah, sebagian kena cemburu, kemudian sebagian lagi kena tadi itu khaufil fakri wal imlaq. Nah, takut jatuh fakir karena enggak bisa ngasih makan. Ya. Wal aksaruna innama kanu yaf'aluna dzalik dab'an lil masabbah. Kebanyakan lagi mereka melakukan hal itu karena ya menghindar, jauhin daripada dapat celaan itu tadi ya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam ya surat ini nih yang kita baca ini. Yaitu apa kata Allah? Yatawara minal qaumi. Yatawara minal qaumi, apabila dikasih anak perempuan mereka itu yatawaro, ya, artinya dia ngumpet, ya, bersembunyi, ngumpet, tidak mau menampakkan diri dari masyarakat. Kenapa ngumpet? Ya, min su'i ma busyira bihi, karena min su'i ma busyira bihi, karena Allah kasih sesuatu yang membuat mereka nanti malu. Ya. Su artinya keburukan, ma busyira bihi, yang Allah kasih, yaitu anak perempuan. Nah, mereka mengatakan kalau anak perempuan ini biayanya lebih besar dari punya anak laki. Ya. Takut nanti dicela oleh masyarakat. Kalau dia nggak bisa apa? Nggak bisa merawat anak perempuannya. Ya. Kemudian anak perempuan nggak bisa membantuin orang tuanya, ya, mencari nafkah gitu. Orang perempuan nggak bisa bantu perang. Nah, oleh karena itu lebih baik perempuan itu dibunuh aja. Nah, ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fiturab. Nah, jadi mereka ya apa itu? Boleh memilih. Adat mereka membiarkan anak perempuan tidak dibunuh, tapi mereka nanti hina, dicaci maki sama orang kalau nggak dibunuh. Atau yadusuhu fiturab, atau kalau tidak mau dicela orang harus kebumikan di mana? Di tanah, ya. Dikebumikan hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya, ya, apa alangkah buruknya pandangan mereka itu. Apa itu pandangan? Bahwa dikasih anak perempuan membuat keluarga tercemar. Alangkah buruknya. Kenapa? Karena kamu pun kalau nggak ada emak kamu, nggak ada ente, ya. Kamu pun itu, kamu yang membenci perempuan, kalau seandainya nggak ada perempuan, nggak mungkin ada kamu, kan gitu artinya. Kan gara-gara ada kita, gara-gara ada emak kita, kan emak kita perempuan. Kan begitu. Nah, kalau nggak ada orang perempuan, nggak ada orang, kan begitu. Ya. Jadi kalau dikatakan punya anak perempuan membuat keluarga tercela, itu ya kata-kata itu alangkah buruknya. Bahkan kalau ada anak perempuan jadi keluarga terhormat, ya. Ada lagi firman Allah berikutnya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Allah berfirman dalam surat lain,
Nanti di hari kiamat al-mau'udatu su'ilat. Anak yang dulu di dunia dipendam hidup-hidup. Ya, anak yang dulu dipendam hidup-hidup nanti di hari kiamat Allah bangkit. Allah tanya. Ya, harusnya kan yang ditanya bapaknya yang mendem. Kok kenapa yang ditanya siapa ya? Si anaknya. Maksudnya untuk mencemarkan bapaknya gitu. Saya ulangi itu, harusnya kan yang ditanya siapa? Bapaknya. Nah, ini yang ditanya siapa? Si anaknya itu. Apabila anak yang dipendam hidup-hidup nanti ditanya oleh Allah. Apa kata Allah kepada tuh anak? Bi ayyi dzambin kutilat. Ya. Dosa apa? Dengan sebab dosa apa kamu itu dibunuh gitu. Dengan sebab dosa apa kamu itu dibunuh. Ada qiraat membaca begini. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilti. Kan dibaca kutilat sama kutilti sama aja. Maksudnya ya, hurufnya sama aja, kutilat, kutilti. Kalau kutilti artinya apa? Dengan sebab dosa apa kamu dibunuh. Ya. Kalau dibaca kutilat dengan sebab dosa apa dia itu si perempuan itu dibunuh. Ya. Nah, nanti si perempuan itu akan mengatakan tuh anak, saya dibunuh tanpa saya melakukan dosa. Tuh. Nah, kan berarti malu nih orang tuanya. Siapa orang tuamu? Oh, ini orang ini. Oh. Ditonton gitu. Kan kalau malu itu kalau ditonton. Nah, kalau memang nggak ada orang ya nggak malu. Kan kalau malu itu apa? Ditonton. Yang nonton siapa kalau malu nih? Orang yang kenal. Nah, kalau ente nggak dikenal nggak malu kan gitu. Tahu nggak? Orang malu ditonton apa ditonton artinya? Dilihat. Orang yang kalau yang kita merasa malu kalau yang ngelihat kita nggak apa? Kenal gitu. Kenapa kamu dibunuh? Mau bapak saya no. Saya nggak punya dosa. Saya dibunuh. Mana bapakmu? Oh, semua orang pada lihat. Kan diadili nanti di depan halayak ramai. Ya. Sehingga semua orang pada lihatnya. Kalau yang lihat saya nggak kenal, saya nggak malu. Biasanya kalau orang malu, yang lihat siapa? Nah, jadi itulah tadi pertanyaannya, kenapa yang ditanya siapa? Anaknya, ya supaya bapaknya itu malu. Wa qad ja'atil ayat huna. Nah ayat di sini yang kita bahas ayat suratul Maidah melarang tuh ya. Ja'atil ayat huna di sini dalam surat Maidah. Mana itu tadi? Ya tawaro minal qaumi min su'i ma busyira bih. Itu ayat ya. Atau ayat ini izal mau'udatu su'ilat, berarti di sini kata-kata ini ngelarang. Jangan sampai ente nanti dipermalukan oleh Allah di hari kiamat, jangan sampai kamu dipermalukan, janganlah melakukan yang dilarang ini tuh. Yo, di sini ayat tuhadziruhum an qatlil aulad, ngelarang bunuh anak. Ya. Kalau sekarang anak belum lahir udah dibunuh, atau udah dilahir dibunuhnya taruh di tong sampah. Ya, kan lebih sadis itu. Ayan kana sabab. Jadi orang yang bunuh anak kayak model itu seakan-akan dia nggak percaya kalau Allah yang ngasih rezeki, kan begitu. Fa innallaha huwal khaliqur razik. Allah lah sang pencipta dan sang pemberi rezeki. Takapala birizqil ibad. Allah yang menjamin rezeki hambanya. Nggak usah khawatir punya anak nggak mampu ngasih makan, ya. Jadi, nah ini akhir zaman, ya. Di apa ini? Nah, di apa ini? Di apa ini? Dibangkit-bangkitkan lagi. Siapa yang bangkit ini supaya adat jahiliyah kita, ya, kembali kita lakukan? Orang Yahudi. Ya. Itu tadi itu keluarga berencana, Yahudi yang ngajarin. Ya, karena Yahudi tahu ada kekuatan orang Islam, kekuatan namanya, ya. Ada kekuatan yang dikhawatirkan sama orang Yahudi, namanya apa? Kekuatan apa nih? Ya, sumber daya manusia.
ya, atau sumber dah, SDM. Itu yang ditakutin Yahudi. Karena orang Islam makin banyak. Masih ya, orang Islam makin banyak. Orang Palestina walaupun dibunuh makin banyak. Nah, gitu. Supaya orang Islam populasi. Nah, ya. Ditakut-takut kalau kamu punya anak lebih dari 3 nanti pemerintah nggak sumber daya alam kita nggak cukup. Masya Allah, ya. Di Pulau Jawa aja yang pulau paling kecil, yang dikatakan paling padat, masih banyak sawah yang kosong. Pulau Jawa, ya, kan pulau paling kecil, paling banyak penduduknya, masih banyak apa? Sawah kosong, apa di Kalimantan, apalagi Sumatera, masa ya takut kelaparan. Jadi yang mengisu-isukan itu siapa? Mengisu-isukan sehingga kita termakan dengan hasudan itu. Siapa itu? Yahudi. Nah, Allah yang ngasih tahu. La taqtulu ya apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Ina sa'ala sahabi Rasulullah SAW. Ketika salah seorang sahabat nanya Rasul, ayyuz zambi a'zam? Ya Rasul, dosa yang paling besar dosa apa tuh ya Rasul? Apa jawaban Nabi? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan Allah niddan, syarik. Ya, Allah menyekutukan. Kamu menjadikan Allah punya sekutu. Kamu menjadikan Allah punya sekutu. Ya. Jadi bukan hanya atuk. Tuhan itu ada sekutunya. Wa huwa khalaqak. Padahal dia Allah itu yang menciptakan kamu, yang ngasih kamu rezeki. Ya. Nah, itu jawaban Nabi. Kemudian sahabat bertanya lagi, setelah itu ada lagi enggak yang besar? Antaktula waladaka khasyata'an ayut amama'ak. Nah, yang keduanya dosa besar adalah setelah dosa syirik, kamu membunuh anak. Takut kalau nanti itu anak ikut makan sama ente. Kalau tuh anak ikut makan kan berarti bapak makannya jadi kurang. Nah, ini ada suatu peristiwa. Ya. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah dilihat oleh sahabat lain, dia nangis sendiri, dia tertawa sendiri. Ya. Kalau orang ente ngelihat ada orang nangis sendiri, tertawa sendiri, berarti orang apa namanya? Ya. Ya. Orang stres, orang gila, masa ya nggak tahu. Ya. Ente ngelihat ada orang nangis sendiri, ya, tawa sendiri, berarti ngapa itu? Orang gila. Kenapa ente diam aja tanya? Ngantuk. Akhirnya orang penasaran. Kan orang heran. Kenapa orang heran? Orang heran karena nggak tahu sebab. Orang heran, itu heran, nggak tahu sebab. Kalau udah tahu sebab nggak heran. Ya. Orang heran karena nggak tahu apa sebab. Makanya untuk menghilangkan keheranan, nanya apa sebab gitu. Wahai Umar, apa sebab kamu tertawa sendiri? Kenapa kamu nangis? Nah, itu maksudnya untuk menghilangin keheranan. Kata Umar, ente mau tahu kenapa saya ini? Terserah dah ente mau girang dulu atau nangis dulu, terserah. Maunya apaan lu? Maunya apa? Nah, nangis dulu. Nah, kenapa? Nah, nangis dulu ya. Kenapa girang? Ya. Nangis atau girang lu dah. Ya. Nah, girang dan nangis. Tertawa gitulah. Tertawa dulu maunya, terserah. Saya tertawa sendiri karena saya ingat dulu sebelum saya masuk Islam. Waktu saya zaman jahiliyah. Ya. Saya bikin Tuhan dari korma. Ya. Dari korma. Kan korma bisa, kan ada orang bikin lilin bisa. Ya, bikin patung lah gitu. Tuhan ini heran nih. Kok Tuhan dibikin? Itu orang bikin patung disembah, kan berarti bikin Tuhan. Dari apa itu dibikin patung? Hah? Dari batu. Ya, diukir. Oh, jadi patung. Nah, kalau saya bikin patung dari apa? Dari korma. Akhirnya saya lagi sembah, saya lapar. Nah, ente aja yang dengar ketawa, kan begitu kan? Berarti ketawa kan Umar? Ingat.
Betapa bodohnya saya, masa ya Tuhan saya makan. Nah ente aja yang dengar ketawa. Berarti udah herannya hilang kan? Iya hilang kan? Saya ketawa, saya nawain menertawakan diri sendiri. Alangkah bodohnya saya, ya. Saya sendiri yang bikin Tuhan, kemudian Tuhan saya apain? Nah ente aja kan ketawa. Nah sekarang apa? Sedih ini tadi. Ya, saya punya anak perempuan. Ya, sudah sedang lucu-lucunya. Ya, saya bohongin. Nah, ayo ikut abah jalan-jalan. Tuh anak dandan dari rumah. Dandan tuh dandan. Kan dandan bahasa Betawi. Berhias pakai pakaian yang cakep-cakep, itu namanya dandan. Dari rumah tuh anak udah dandan, ya, kayak bedak pakai kena, bapaknya ikut nggak Pak? Ikut, suruh ikut apa? Jalan-jalan. Padahal saya sudah sediain lobang. Di mana tuh? Di hutan, ya. Sampai di hutan saya jorogin anak saya pendem hidup-hidup. Nah, itulah yang menyebabkan saya nangis apa? Sendiri. Saya ingat. Nah, ini namanya adat jahiliyah. Bukan siapa-siapa, Umar itu sendiri pernah melakukan hal itu, bukan orang lain. Nah, itulah adat jahiliyah yang tercela, yang diberantas oleh Islam. Janganlah kita mengira kalau adat ini hanya ada waktu zaman jahiliyah saja. Zaman sekarang banyak itu adat, itu tadi, ya. Bahkan lebih sadis daripada adat waktu zaman jahiliyah. Nah, ini saja sekedar ya tabarukan, ya penutupan pengajian. Kita enggak tidak ngaji sama sekali gitu. Walaupun acara penutupan tetap kita ngaji walaupun hanya sedikit. Kemudian ada acara berikutnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahu ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istaghfiru rabbana ala kulli muslimin wa muslimin." Alhamdulillah, pada hari saat ini yang berberkah kita telah melaksanakan acara taklim khusus pemerintah masjid di Jawa. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga kita melakukan kajian yang rutin diadakan setiap hari Selasa pertama dan ketiga dan kelima. Mudah-mudahan semua yang kita dulu dikatakan dapat berkah dari Allah dan informasi juga insyaallah nanti di bulan Ramadan setiap hari Selasa kita mengajar di masjid ini dengan bacaan kitab Kaifatus Muslimun dari Syekh Muhammad Al-Aswadi. Insyaallah nanti akan fotokopi, soalnya nanti ada ongkos fotokopi untuk kita tersebut yaitu sebesar 10.000 rupiah. Kalau jemaah yang ingin mengikuti nanti di bulan Ramadan setiap hari Selasa subuh. Itu kan ada lembarannya gede-gede. Kalau ente bisa bikin buku kecil bisa. Kayak model dulu gitu. Kalau ini 13 lembar kan nanti setiap ngaji, kalau ini kan 4 lembar. Bisa juga kalau ente mau gitu. Hah? Kalau seandainya, kalau enggak fotokopi itu aja nggak apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahyihi wa iqtafa bihudah amma ba'du. Wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wala ta'ala aidan faman syahida minkum syahra falyasum. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin jamaah salat subuh pengajian Masjid Jami Adhiya Huru Sya'ban, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini menjelang kedatangan bulan suci Ramadan yang tidak beberapa hari lagi insyaallah ya akan datang. Kita sama-sama masih ada beberapa hari mempersiapkan. Jadi sudah menjadi adat tradisi di tengah masyarakat kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan, segala macam kegiatan taklim yang rutin itu ditawakufkan sementara. Tidak lain tujuannya bukan untuk beristirahat ya, tapi menyiapkan segala-galanya. Karena kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita ini, khusus umat Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan anugerah paling besar? Karena Nabi kita pernah menangis bersedih lantaran diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa umat atau usia umat-umat terdahulu ya ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Sementara umat beliau kita ini usianya dikasih oleh Allah pendek-pendek. 60, 70 ya. 70 ke atas jarang. Nah, yang membuat Nabi nangis, kenapa Nabi nangis? Karena kalau umat dulu dikasih umur panjang berarti kesempatan buat mencari bekal. Buat mencari bekal kehidupan akhirat nanti. Berarti mereka peluangnya sangat besar. Sementara usia umat Nabi Muhammad itu pendek. Berarti apa? Peluangnya sangat sempit. Itulah yang menyebabkan Nabi kita menangis. Karena kita pulang ke akhirat itu selamanya. Ya. Berbeda dengan orang umroh. Orang pergi umroh paling pergi umroh 9 hari. Berarti masa iya semua hartanya dibawa ke sono? Dibawa ke sono seukuran yang diperlukan selama berapa hari? 9. Boleh kita balik lagi sini. Nah, orang pergi ke akhirat nggak ada yang balik ke dunia. Ya. Sono akan hidup selamanya. Oleh karena itu perbekalannya harus luar biasa. Sedangkan waktu kita ini sangat sempit. Itulah yang membuat Nabi kita menangis. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus kesedihan Nabi supaya Nabi senang. Nah, caranya apa? Caranya bukan yang usianya pendek ditambahin. Yang tadinya 67 tambahin seperti umat dulu. Bukan. Tetap aja usianya seperti yang ditentukan oleh Allah. Namun Allah taala memberikan ada tempat-tempat istimewa di muka bumi ini. Ya. Yang apabila kita ini berada di tempat itu, kita gunakan kesempatan berada di sana dengan amal ibadah, Allah lipat-lipat gandakan. Sehingga amal kita ini melebihi daripada umat dulu yang umurnya panjang-panjang. Mana itu tempat-tempat istimewa yang ada di muka bumi? Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram dan sekitarnya, ya. Yang terkenal dengan nama kota suci Mekah. Orang yang ada di sono, ya kata Nabi 1 rakaat 1000 rakaat. 1 rakaat 100.000. Ya, artinya apa? Ibadah yang kita lakukan di sana satu, di tempat lain berapa? 100.000. Apa artinya 100.000? 100% kali 100.000 gitu. Ya, kan 100.000 kali lipat, bukannya 100%. 100% kali 100.000. Itu sedekah sereal.
Ente sedekah berapa? Kalau pahalanya 100% berarti pahalanya berapa? Kalau sedekah real, pahalanya 100% berarti pahalanya berapa real? 2 real. Sedekahnya sereal, dikasih pahala 2 real. Berarti berapa persen? 100% gitu. Ya, kalau sekarang ini bukan 100%. Ente sedekah sereal, dikasih pahala 100.000 real. Berarti apa artinya? 100% kali berapa? 100.000. Bukannya 100%, bukan. 100% kali berapa? 100.000. Wah, nggak bisa kayak itu. Nah itu di mana itu? Mekah. Kalau di Madinah 1.000. Apa artinya 1.000? 100% kali berapa? 1.000. Yang ketiga mana? Baitul Maqdis. Ya, saudara kita, orang-orang Palestina sedang berjuang. Ya, ingin mengusir orang Yahudi yang menjajah. Kita doain, kita bantuin, ya, supaya mereka dapat kemenangan sehingga kita bisa kemana? Ziarah ke Masjidil Aqsa. Saya udah sering dulu waktu saya masih di sana sering ke Masjidil Aqsa. Oleh karena itu saya pesan nih bagi saudara-saudara yang diberikan kesempatan umroh. Kalau haji kan susah. Kalau nggak plus, ya nggak bisa. Ya kalau mau cepat plusnya 3 kali. Plus. 1 kali plus saja belum tentu ada duit, apalagi 3 kali apa? Apalagi 3 kali plus, ngorok. Nggak bisa kita ke sana. Nah yang paling mudah dengan cara apa? Umroh. Punya uang 30 juta bisa apa? Umroh. Nah saya pesan orang umroh, biasanya orang umroh berapa hari itu? Yang reguler 9 hari. Berapa? 9 hari. Kita hitung hari. Pergi ke sono. Ya, perjalanan dari sini ke sono makan waktu 1 hari. Berikut istirahatnya dah. Walaupun ya terbangnya 10 jam kan ada capeknya apa semua. Kira-kira berapa? 1 hari. Pulang dari sono kemari 1 hari. 9 diambil 2 hari. Tinggal berapa? 7 hari. Ya. Nah, 7 hari. Di Mekah 4 hari. Di Madinah 3 hari. Kan berarti 7 hari kan? Kenapa di Mekah 4 hari? Karena ada pekerjaan pokok. Apa pekerjaan pokok? Umroh kan tujuannya sono umroh. Nah umroh 1 hari. Ya walaupun nggak sampai sehari kan capek pijit-pijit dulu apa namanya orang habis umroh. Ya sehingga makan waktu 1 hari. Tadi berapa tadi jumlahnya sisanya? 7. Diambil 1. Tinggal berapa? Nah maksud saya begitu. 6 hari kita punya waktu kosong di Mekah 3 hari. Punya waktu kosong di Madinah berapa? 3 hari. Kita manfaatkan waktu kita 3 hari di Mekah, di Madinah 3. Jangan sampai sholat ya yang 5 waktu di rumah. Sholatnya di mana? Sholat berjamaahnya di mana? Di Masjidil Haram, di Masjidil Madinah, Masjid Nabawi. Ya, saking terburu-burunya saya ngomongnya sampai salah. Karena kan waktunya sangat sempit. 3 hari di Madinah, 3 hari di mana? Mekah 3 hari di. Jangan sampai sholat di mana? Di rumah. Masa iya udah sono sampai di sono sholat di rumah? Ya. Sholatnya di mana? Kalau orang mau sholat di Masjidil Haram tidak sama seperti orang mau sholat jamaah di Masjid Abdiyah Buru Sya'ban. Tidak samanya apa? Bukan pahalanya, udah jelas tadi pahalanya lebih beda. Maksud saya tidak sama. Kalau ente mau sholat jamaah, sholat subuh di Masjid dia Buru Sya'ban, berangkat dari rumah nungguin azan dulu. Keburu nggak? Keburu. Itu maksud saya. Tapi kalau ente di sono Masjidil Haram, mau ke Masjidil Haram sholat jamaah di Masjidil Haram, ente di hotel nungguin azan dulu baru berangkat. Keburu nggak? Nah itu maksudnya bedanya saya itu bukan dari sudut pahalanya bukan. Keburu nggak di sono? Nggak. Nah kalau ente mau sholat di Masjidil Haram, ya setiap sholat mesti 1 jam sudah ada di dalam masjid. Kalau mau sholatnya di dalam masjid 1 jam. Ya, 1 jam harus sudah ada di mana? Sebelum azan gitulah, sebelum azan harus 1 jam. Nah, 1 hari berapa kali nunggu? 5 kali kan sholatnya ada 5. Ya, berarti berapa kali nunggu? 5. Ya. Sebelum zuhur 1 jam, sebelum asar 1 jam. Nah,
Maghrib sama Isya nggak usah pulang. Jadi tetap kita setiap waktu punya 1 jam buat nunggu apa? Azan. Nah, selama kita nunggu 1 jam baca Quran. Orang selambat-lambatnya baca Quran 1 juz itu setengah jam. Orang saya udah praktekin gitu. Orang paling lama orang baca Quran setengah jam apa? 1 juz berapa? Setengah jam. Nah, kalau nunggu 1 jam berapa juz? 2 juz. 1 hari berapa kali nunggu? 5 kali. Berapa juz? 10. Nah, kalau nggak tahu balik lagi ke SD. Kan nggak paham. Kan 1 kali 2 juz. Berapa kali? 5 kali berapa jadi? 10. Ente tadi ada berapa hari? Hatam nggak Quran? Masya Allah, ente ada di Mekah. Hatam Quran 1 kali dikasih pahala 100.000 kali hatam. Sengaja saya lambatin supaya ngerti. Orang baca Quran, bukan baca Quran, orang hatam Quran, bukan hatam Quran baca Al-Haqqum Takasur. Dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin namanya hatam Quran. Hatam Quran 3 hari di Masjidil Haram dikasih pahala berapa? 100.000 kali hatam Quran. Masya Allah. Saya mau kasih gambaran. Ada anak ajaib. Anak apa? Ajaib. Gimana ajaibnya? Habis lahir langsung bisa ngaji. Kan ajaib namanya. Orang bisa ngomong aja 2 tahun diajarin baru bisa ngomong. Ini apa? Lahir udah langsung bisa. Ada bayi ajaib gitu. Seandainya gitu kan, saya mengandai-andai. Ada bayi ajaib, lahir udah langsung bisa ngaji. Dia ngaji tuh anak sejak lahir dia ngaji terus-terusan. Dia nggak tidur, dia nggak makan, dia minum. Ngaji terus sampai meninggal dunia usia 70 tahun. Nggak sampai 100.000 kali hatam. Tapi ente di sana cukup berapa hari? Hebat kan? Nah, entar di Madinah gitu juga. Ya, kan di Madinah 3 hari. Ya. Hatam Quran dikasih pahala 1.000 kali hatam. Ente pulang umroh, orang Betawi kalau bawa barang ringan enteng namanya apa? Teng-teng. Kalau bawanya ringan di teng-teng. Kalau agak beratan dipanggul. Kalau dipanggul gimana? Kalau teng-teng tangan, dipanggul gimana? Kalau beratan lagi dijunjung. Beratan lagi apa? Nah, kalau udah lebih berat lagi dijunjung, digondol. Nah, berarti ente pulang umroh menggondol. Gondol Pak. Itu baru satu macam pahala itu, belum lagi sholat, belum lagi sedekah. Kalau ente berada di sana dimanfaatkan, masya Allah, ya. Pahala ente ngelebihin dari umat dulu, yang umatnya berapa umurnya berapa ya? Hebat kan? Hebat. Namun yang namanya di sono nggak semuanya orang bisa. Nah, ada rukunnya. Rukunnya ada berapa ya? 2. Rukun pertama punya duit. Rukun kedua apa? Badan sehat. Badan sehat nggak punya duit nggak bisa. Punya duit, ya. Badan sakit-sakitan nggak bisa. Jadi kesempatan ini nggak bisa semua orang. Namun nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, nggak usah sedih. Ada satu kesempatan yang tidak perlu modal, tidak perlu rukun. Yang penting perlu kemauan. Yang penting apa? Apa itu? Bulan suci Ramadan. Ini anugerah dari Allah. Ya, nggak perlu pakai duit modal. Yang penting ada. Nah, mari kita tingkatkan ibadah kita. Sejak 2 bulan yang lalu, kita baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wabalighna Ramadan. Allah Ta'ala udah sampai umur kata indah di bulan Ramadan. Masa iya ibadahnya pora-pora. Ya. Oleh karena itu sebelum bulan Ramadan ada yang namanya bulan Rawah. Kenapa orang tua kita bilang Sya'ban ya Rawah? Karena nginget silaturahim kepada siapa? Ya, orang-orang tua kita, guru kita ngirimin ruh. Sebelum Ramadan kita nginget sama mereka yang sudah dipanggil oleh Allah. Berarti ngingetin diri bahwa kita apa? Akan mati. Sebelum Ramadan inget mati. Masya Allah. Orang sebelum Ramadan inget mati. Berarti nanti Ramadan di ibadahnya apa? Mati-matian. Oleh karena itu kita tawakufkan sementara untuk mempersiapkan jiwa raga menghadapi bulan suci Ramadan.
Sehingga apabila bulan Ramadan datang kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sayang, udah tak kagak bisa umroh. Ya, kedatangan bulan Ramadan tidak dimanfaatkan, rugi besar. Apalagi di bulan Ramadan ada satu malam yang terkenal dengan nama Lailatul Qadri. Kalau mau dapat Lailatul Qadar, ya, ramaikan masjid kita dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau hanya pakai ganjil-ganjil doang, belum tentu ya meleset. Ya, jangan sampai sholat tarawihnya malam pertama, malam kedua makin maju. Kalau orang berbisnis maju terpuji, tapi kalau orang selawat tarawih makin maju nggak Pak? Tercela. Mas 3 hari biasa aja seperti biasa. Nah, ini saja yang dapat kita ya sampaikan menjelang datangnya bulan suci Ramadan berkenaan dengan ya. Jadi kita ini bukan kita tutup, kalau saya istilah dirapetin. So, kalau ditutup apalagi digembok, kena hujan karatan, gemboknya karatan, kira-kira bisa dibuka nggak tuh? Bukan kita tutup, diapain? Dirapetin. Ya, sementara menjelang datang bulan suci Ramadan. Apabila ya perilaku saya tutur kata yang tidak berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.